Ya, dan masih bersama kami di Halo Indonesia dan dalam segmen bincang kali ini kita akan membahas tentang manfaat dari produk-produk organik. Ya, Dika, ini kita tahu masyarakat Indonesia khususnya saat ini sudah mulai sadar loh akan healthy lifestyle, gaya hidup yang lebih sehat. Salah satunya adalah dengan mengonsumsi produk-produk atau sayuran organik. Kalau Dika sendiri sudah mulai belum? Sudah mulai sih, tapi belum 100%. Paling untuk anak ya, mungkin dari usia 0 bulan hingga sekarang masih mengkonsumsi sayuran organik karena mahal juga loh harganya. Sebenarnya bisa nggak mahal loh, nanti Nah kita itu bahas dia, ya. kayaknya perlu ada ini deh, ada tips-tips biar gimana bisa makan organik tapi nggak keluarin duit banyak ya. Nanti ada edukasinya ya. Ya pemirsa, seperti kita tahu bahwasanya masyarakat kita sekarang ini sudah mulai sadar untuk menerapkan pola hidup yang lebih sehat. Karena ternyata sayuran organik ini selain juga bersih dan higienis, ternyata juga lebih segar dan juga lebih lezat. Karena memang tidak mengandung pestisida dan juga bahan pengawet. Betul sekali ya. Nah, pure alami pokoknya ya. Alami sekali. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang manfaat dari produk organik ini, telah hadir bersama kami di studio Halo Indonesia Christopher Emil Jayananta selaku ketua daripada komunitas organik Indonesia. Namun sebelum kita berbincang dengan beliau, kita saksikan dulu tayangan berikut. Sebagian besar masyarakat saat ini mulai menyadari betapa pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Tidak saja bersih dan higienis, namun makanan berbahan sayuran organik saat ini banyak dipilih masyarakat untuk dikonsumsi sehari-hari. Makanan berbahan sayur organik juga dipercaya lebih segar dan lezat saat dimakan. Karena sayuran organik dibudidayakan secara alami tanpa pestisida dan juga pengawet. Menurut penelitian yang dilaporkan organic.org, makanan berbahan sayuran organik juga lebih tinggi jumlah nutrisinya dibandingkan sayuran konvensional, di mana buah-buahan dan sayuran organik mengandung 27% lebih banyak vitamin C, 21,1% mengandung lebih banyak zat besi, 29,3% lebih banyak magnesium, 13,6% lebih banyak fosfor, dan 18% lebih banyak polifenol. Selain menghasilkan bahan makanan yang sehat dan banyak bernutrisi, berkebun organik juga terbukti mengurangi polusi karena tidak menggunakan pestisida maupun pupuk kimia, sehingga sangat aman dan ramah lingkungan bagi lingkungan alam sekitar. Betul kan? Jadi memang baiknya sih berkebun di rumah sendiri ya, biar nggak terlalu kocek kita terkuras. Tapi kan repot juga. Betul sekali. Kita langsung sapa Mas Emil. Oke, Mas Emil. Selamat datang. Selamat datang di Halo Indonesia, Mas. Ya. Oke, Mas Emil, sebelum kita berbicara tentang organiknya ya, kita berbicara latar belakang dari Mas Emil sendiri. Kita tahu 2007 Mas Emil mendirikan Cikal ya, Community Indonesia Community of Indonesian Quality and Healthy Living. Kepanjangan. Iya, kepanjangan ya. Lalu kemudian di tahun 2009 diubah menjadi KOI, Komunitas Organik Indonesia. Nah, apa yang melatar belakangi Mas Emil kemudian menciptakan komunitas ini? Sebetulnya berangkat dari keprihatinan kita ya terhadap penggunaan bahan kimia yang terlalu banyak di pertanian Indonesia. Jadi itu nggak cuma meracun tanah dan air, tapi juga meracun orang yang makan. Kalau dulu tuh harusnya dia punya porsi hanya setengah tutup botol satu tangki. Sekarang itu mungkin udah sekitar 5-6 tutup botol. Jadi sudah banyak sekali dan belum lagi berbagai macam tambahan ditaruh di tangkinya. Sampai kalau ditanya petani, Pak, mau nggak Bapak makan apa yang ditanam di ladang? Mereka nggak mau. Oh ya? Iya, mereka punya kebun sendiri di belakang rumahnya, itu piara kambing, piara kelinci, dia makan yang seperti itu. Organik kalau dia. Tapi kalau yang di ladang dia nggak mau makan, karena dia tahu racunnya banyak banget. Ini sebenarnya kalau kita bicara bahwa ada yang organik, ada yang konvensional. Sebenarnya yang konvensional itu yang organik ya. Sebenarnya mereka tidak menggunakan bahan-bahan kimia. Kalau konvensionalnya sebelum konvensional yang sekarang ya harusnya kan seperti itu. Nah, tapi ini kenapa? Maksudnya apakah memang kondisinya sudah tidak memungkinkan sekali untuk para petani menggunakan metode organik? Apakah biaya yang mereka harus keluarkan juga sangat mahal untuk itu? Ini boleh saya ngomong di sini ya. Sebetulnya kita disetir sama industri. Jadi industri pupuk, industri chemical, agrochemical kita bilangnya, pupuk kimia untuk pertanian, itu udah sangat luar biasa. Jadi saya sendiri pernah tur keliling ke seluruh Jawa sampai ke Jawa Timur itu waktu tahun 2000, itu kalau di tempat-tempat pertanian seperti Malang, seperti Garut, seperti Yogyakarta, itu udah seperti pasar chemical, pasar kimia. Jadi mereka udah berlomba-lomba untuk menjual ini anti semut, ini anti wereng, ini anti segala macam, dan itu udah pemakaiannya udah gila-gilaan. Jadi petani pun kayaknya udah nggak bisa bergerak
Karena di sana semprot, di sini semprot, kalau dia nggak nyemprot juga setengah mati gitu kan, kena juga gitu kan. Jadi disetir oleh industri seperti itu membuat pertanian Indonesia itu mau nggak bisa lari dari chemical. Tetapi memang makin kesini pergerakan itu udah makin terlihat, terutama karena banyak sekali petani yang menggunakan bahan-bahan itu ternyata hasil panennya malah rusak. Udah bagus ya. Iya, jadi mereka mau nggak mau harus merubah, dan memang di beberapa anggota kita juga ada yang berjuang dari awal membuat petani untuk berpikir menggunakan bahan-bahan yang organik, caranya juga lebih selaras alam, sehingga ternyata itu menggunakan cara itu ternyata malah lebih baik hasil panennya. Hasilnya ya. Malah lebih baik. Tapi kalau kita lihat ternyata kita kembali ke organik. Sebenarnya masyarakat di Indonesia ini sudah seberapa sadar untuk menerapkan pola hidup yang lebih sehat, salah satunya adalah dengan mengonsumsi sayuran organik, Mas? Sebetulnya terima kasih dengan teknologi informasi yang sudah sangat cepat di zaman ini, sudah makin banyak ya. Apalagi di sosial media mereka banyak sekali dapat lihat kalau misalnya sakit ini harus pakai apa gitu ya. Udah nggak zamannya lagi sakit ini dikasih obat itu, dikasih obat ini, masuk ke rumah sakit dan sebagainya, udah nggak zaman lagi itu sebetulnya. Dan banyak sekali alternatif. Di antaranya banyak sekarang yang merasa sehat bawa-bawa infused water dan sebagainya. Iya, salah satunya ya. Itu lagi trending juga, makanan sehat di foto dan saya ini makan sehat dan sebagainya. Itu udah mulai banyak. Dan seperti yang kami lakukan, kita melakukan Organic Green and Healthy Expo sejak tahun 2011. Sekarang sudah terakhir yang kelima. Itu animo masyarakat yang mencari kesehatan itu udah luar biasa. Dan mereka itu udah sangat-sangat perhatikan. Kalau di pameran kita ada makanan berperwarna misalnya, atau berpengawet, atau pakai penyedap dan sebagainya, mereka udah warning, udah dari jauh udah, wah kok ada beginian itu mereka udah sangat-sangat aware ya, sudah sangat peka dengan hal-hal yang sifatnya tidak sehat. Nah, ini kalau misalkan kita bicara tentang oke lah, bisa dipisahkan ya antara sayur organik dan tidak organik saat di swalayan mungkin. Tapi kalau di pasar tradisional, apakah benar-benar seluruhnya tidak organik di sana? Nggak bisa dikatakan gitu juga ya. Jadi membedakannya seperti apa? Kalau orang awam sih nggak tahu. Makanya itu. Orang awam nggak tahu. Jadi kelihatannya sama. Bahkan di beberapa tempat yang nggak organik malah lebih kelihatan mulus kan. Yang organik nggak kelihatan mulus. Tetapi sekarang bisa sama-sama aja. Organik pun bisa mulus gitu. Makanya kenapa kita bangun komunitas? Karena yang penting di situ adalah kepercayaan. Kalau misalnya saya kenal Mbak Dika, saya kenal Mas Med, dan Mbak Dika punya sayur organik. Saya pernah jalan ke tempatnya Mbak Dika, memang di situ sayur organik, nggak ada bahan pestisida, nggak ada pupuk kimia dan sebagainya. Ketika Mbak Dika jualan, saya percaya. Saya cerita sama teman saya, dan teman saya juga datang ke tempat Mbak Dika dan percaya. Akhirnya kita semua bisa belanja tempat Mbak Dika, percaya bahwa itu organik. Itulah yang komunitas lakukan. Memang kita bicara dari pertama kali perseorangan dulu, makin lama makin banyak dan makin lama makin besar. Ada juga yang punya toko, jadi dia bisa menyebarkan. Orang-orang yang belanja ke toko percaya sama si pemilik toko percaya sama yang supply organiknya. Jadi semuanya itu akan berjejaring dan saling percaya. Oke, ini itu kan yang penting sebetulnya. Sebenarnya langkahnya bukan hanya menjaring konsumer dari organik ini, tapi juga bagaimana mereka bisa memproduksi sendiri. Nah, kita akan bahas setelah jeda berikut ya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.